Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam selalu tercurah ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mitra GIC, di siang menjelang sore hari ini, edisi hari Selasa tanggal 27 April 2021, kami hadir kembali dalam program Mutiara Al-A'la. Insya Allah di 30 menit ke depan kita akan membahas materi yang menarik dan akan ditemani oleh narasumber kita, Umi Ummul Barki, Sarjana Agama. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita di ruang radio GIC, Radio Islamic Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah mitra GIC, pada kesempatan sore hari ini kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi mitra GIC dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita lancar dan berkah, dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa sampai hari kemenangan tiba. Alhamdulillah mitra GIC, kami akan menginformasikan kepada mitra GIC yang berada di luar Jakarta dapat bergabung bersama kami dalam live audio streaming di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra GIC, kita akan menyapa narasumber kita dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Umi? Alhamdulillah khair, baik Bu Evi. Bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah dari awal sampai hari ini lancar, sama dengan perjalanan kita tadi lancar tanpa hambatan sedikit pun. Pas mau keluar cuacanya panas, sampai dekat gedung, mau masuk ke gedung, angin spui-spui, pertolongan Allah datang, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah mitra GIC. Baik mitra GIC, marilah kita simak materi hari ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan faidah dari materi yang akan diberikan oleh Umi Ummul Barki dengan tema Meraih Ketenangan Jiwa dengan Al-Quran di Bulan Suci Ramadan. Untuk Umi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Tiada kata yang paling indah dan paling pantas diucapkan setiap muslim dan muslimat di awal pertemuan, kecuali mengucapkan seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Kasihnya pun tak terbatas, dan sayangnya pun tak terbatas. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi
wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mitra GIC dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya menyapa dulu mitra, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Puasanya lancar? Semoga lancar dan selalu diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Amin. akhir bulan suci Ramadan. Dalam kehidupan di saat sekarang ini dapat kita saksikan baik melalui media massa maupun melalui elektronik. Tekanan hidup di saat pandemi ini bisa mempengaruhi kepada kesehatan jiwa seseorang. Ada rasa gelisah, gundah gulana yang menghantui kepada setiap orang yang bergelut kepada rutinitas harian. Penyebabnya bisa bermacam-macam karena adanya ketidakmampuan terhadap kebutuhan hidup. Adanya kegagalan-kegagalan dan adanya masalah-masalah yang terdapat dalam keluarga, rumah tangga, dan masyarakat sekitarnya. Kenapa terjadi hal demikian, mitra? Karena jauh dari Al-Quran. Malas membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dipajang di lemari, jarang dibuka. Alasannya waktunya tidak ada, sulit membaca Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk untuk bahagia dunia dan akhirat. Umi, dengan cara apa kita mengatasi rasa malas untuk membaca Al-Quran? Baik. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghilangkan rasa malas kita dalam membaca Al-Quran, dan memang kebaikan-kebaikan itu yang dilaksanakan mitra sulit. Karena setan itu tidak suka kalau kita membaca Al-Quran. Coba kalau kita membaca Al-Quran setengah jam, jangankan setengah jam mitra, 10 menit aja udah ngantuk banget. Iya benar. Beda banget kalau dibandingkan kalau menonton TV sinetron itu sampai berjam-jam itu tidak ngantuk. Iya, itu. Yang pertama untuk menghilangkan rasa malas membaca Al-Quran yaitu dengan niat. Innamal a'malu diniat. Diniatkan dalam hati bulat-bulat. Yang kuat niatnya, jangan mudah tergoyah. Diniatkan dalam hati untuk membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa Al-Quran ini akan memberikan manfaat kepada kita. Dan yang kedua, mengetahui keutamaannya. Keutamaannya banyak sekali dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu datang memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Luar biasa mitra. Bayangkan aja kalau kita sudah dikubur, suami kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, harta kita, kedudukan kita, pangkat kita, tidak ada yang bisa menolong.
kecuali amal kita dan Al-Quran yang kita baca terus tiap hari akan datang memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Yang ketiga, mencari momen yang tepat, waktu. Mungkin kalau di dalam bulan suci Ramadan ini mitra, itu waktu kita kan banyak di rumah. Ya, apalagi masih pandemi ini belum boleh kita beraktivitas banyak di luar. Walaupun kita beraktivitas kan sebentar dan tetap mempergunakan prokes, itu setiap sholat fardu. Ya kalau nggak bisa banyak-banyak, karena memang Al-Quran ini kalau kita tidak meyakini dalam hati kita bahwa ini adalah pedoman kita, malas banget untuk membacanya. Habis sholat fardu, sholat duhur, ya 2 lembar. Iya. 1 juz itu kan 10 lembar. Iya. Ya, kalau tidak bisa dari ain per ain ya, per lembar. Jadi 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Minim sekali. Tapi tidak apa-apa mitra. Yang penting kita membaca Al-Quran. Yang terakhir, dipaksakan. Dipaksakan diri. Kalau tidak dipaksakan, tidak akan bisa. Sudah ambil Al-Quran, udah mau buka Al-Quran, datang ke anak kita, ibu, udah mau ambil lagi Al-Quran, datang lagi suami saya, ibu, udah banyak aja godaannya. Tapi kalau kita dipaksakan, nanti dulu nak, saya mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran 2 lembar, atau 2 ain, atau 3 ain, berhenti. Baru kita ladeni, apa nak? Saya bantu. Kenapa saya bilang terakhir harus dipaksakan? Karena saya sudah mencoba mitra. Tadinya saya trial and error ya. Di pengajian, saya coba di awal pandemi. Karena saya takut yang namanya ibu-ibu, ada suaminya di PHK, ada jualannya nggak laku, ada yang travel pesawat, tidak ada yang beli tiket. Ya, iya benar Umi. Berdampak sekali ya. Ayo, ibu-ibu, 3 grup saya coba kita baca Al-Quran. Umi tidak bisa. Saya kasih waktu 1 minggu. Akhirnya lama-lama kemudian 3 hari. Tamat 30 juz. 3 grup itu. Udah setahun lebih. Mulai dari awal pandemi sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang saya nggak suruh lagi. Ayo Umi kita mulai lagi. Bahkan 2 hari 3 hari selesai ya. 30 juz. Kemarin buka bersama saya hantam lagi, saya paksa lagi, ibu-ibu hadir. Jam 3 sholat berjamaah di rumah, setelah itu ayo kita bareng-bareng khatam Quran 30 juz. Mulai dari jam 4 sampai jam 5:30. Setelah itu kultum, doa bersama, baru kita buka bersama. Bisa. Itu awalnya dipaksa. Bukan terpaksa, beda. Terpaksa dan dipaksa mitra JIC. Dipaksa. Akhirnya dengan adanya kebiasaan, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah tuntunan, way of life dalam kehidupan kita sehari-hari. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan, insya Allah malam besok ya, benar, mitra. benar. Selalu kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini memiliki kandungan yang luar biasa, yaitu tentang akidah, keyakinan, ya. Terus ibadah, ada ibadah mahda, ya, ada ibadah
ghairu mahda, terus muamalah tentang jual beli, terus hukum-hukum dalam Islam, terus mengandung sejarah, ya, akhlak dan ilmu pengetahuan. Apabila isi kandungan ini kita pelajari, kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Subhanallah. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan puasa adalah bulan Syahrul Syam, Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, bulan yang penuh ampunan. Luar biasa. Diampuni dosa-dosa kita. Kalau kita bertobat, benar-benar bertobat, diampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar kita. Tapi tobat nasuha, yang benar-benar, bukan tobat sambal cabai. Udah selesai bulan puasa berbuat dosa lagi, bukan itu yang dimaksud. Tobat nasuha, benar-benar menyesali perbuatan dan berjanji dalam hati kecilnya tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan puasa ini merupakan momen yang tepat dan kesempatan emas untuk melatih diri kita selalu membaca Al-Quran, baik dalam keadaan susah, senang, baik dalam keadaan sedih, gembira. Kadang orang begini ketika dia ada butuh sama Allah, ada sesuatu yang dia butuhkan, rajin membaca Al-Quran. Ketika dia gelisah, baru rajin. Tapi ketika dia udah bahagia, udah gembira sekali, lupa Al-Quran disimpan di lemari, tidak akan pernah dibuka-buka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan puasa, Rasulullah selalu melaksanakan amalan-amalan sunnah dan memberikan contoh kepada hambanya, kepada umatnya. Di antaranya amalan sunnah yang selalu dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan puasa, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Benar. Umi, bagaimana cara kita meraih kesehatan jiwa di bulan suci Ramadan ini? Bagus banget pertanyaannya. Bagaimana meraih kesehatan jiwa di bulan suci Ramadan ini? Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Apa yang disebut dengan tartil, mitra? Perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang pendeknya sudah tidak ada tertib. Kemudian kita pahami isinya. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan membaca Al-Quran ini mengingat kebesaran Allah. Dan apabila kalau kita sudah mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Nah, itulah obatnya. Sudah mengingat Allah, mitra, hati kita menjadi tenang. Ya. Itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran ini akan kita jadikan sebagai obat yang mujarab. Ya. Obat yang mujarab untuk menyehatkan jiwa kita ketika kita mengalami
kegelisahan. Iya. Karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal furqan. Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran ini dijadikan penawar, dijadikan obat bagi kita. Itu mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud didatangin seseorang. Orang itu bertanya kepada Nabi Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, berikan nasihat kepada saya. Saya ini dalam keadaan gelisah, gundah gulana. Kalau malam saya tidak bisa tidur. Kalau siang saya tidak bisa makan, minum pun susah. Kata Ibnu Mas'ud, kalau memang itu penyakit yang ada di diri kamu, coba kamu laksanakan 3 hal. Yang pertama, bacalah Al-Quran dan kamu pahami isinya. Kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, datanglah ke pengajian. Dengarkan baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Simak baik-baik. Dan yang ketiga, sholat malamlah. Per 3 malam ketika orang tertidur lelap. Memohon kepada Allah. Minta jiwa yang tenang. Nah, kalau itu masih juga kamu tidak berubah, masih selalu gelisah, maka minta sama Allah ganti hati kamu. Karena hati yang kamu pakai itu bukan hati kamu lagi. Kata Ibnu Mas'ud. Akhirnya orang yang bertanya tadi kembali. Dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud. Akhirnya dia sampai di rumahnya, ambil air wudhu, kemudian dia sholat, kemudian dia baca Al-Quran dengan tartil. Dia hayati sampai bergeliman air mata. Akhirnya alhamdulillah hilang rasa gelisahnya, hilang rasa gundah gulananya, tenanglah jiwanya. Yang ketiga, Al-Quran ini ketika kita membaca, Allah memberikan rahmat kepada kita. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita atau rahmat Allah yang diberikan kepada itu bisa berupa harta, kenikmatan, ya. Terus berupa kesehatan. Terus bulan puasa ini juga merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Allah memberikan nikmat sehat kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga kita sampai akhir kita menjalankan ibadah puasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena hikmah daripada ibadah puasa ini luar biasa. Bisa dengan adanya puasa ini kita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
nikmat mana yang kamu dustakan? Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua yaitu didikan kepercayaan. Dengan adanya kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita jaga makanan kita, kita jaga minuman kita. Jangan sampai kita makan makanan yang tidak halal. Ya. Karena makanan yang tidak halal ini berdampak negatif kepada diri kita apabila kita mengkonsumsinya. Terus hikmah selanjutnya didikan kepedulian sosial. Dengan adanya kita melaksanakan puasa ini yang sebagai rahmat Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan bagaimana kepedihannya saudara-saudara kita yang berada di sana. Kita 3 kali sehari bisa makan, saudara-saudara kita di sana itu bisa sehari dia makan. Dan bahkan dalam sehari itu besoknya baru dia ketemu makan. Coba dari pagi sampai sore kita tahan lapar dan dahaga, perih perut kita. Ya begitu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dengan adanya puasa ini, kita sayang kepada saudara-saudara kita. Kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Yang terakhir, didikan kesabaran. Ketika kita mau emosi, biasa ibu-ibu, emang ibu-ibu tuh ya kegiatannya banyak banget ya. Dari A sampai Z. Ngomel aja ya. Ya, sudah sampai di depan kompor, ada lagi yang mau dikerjain, lari lagi. Dikerja itu membutuhkan kesabaran. Ketika emosi kita mau meledak, saya ini berpuasa, ana siamun. Saya berpuasa, saya tidak mau merusak pahala saya. Nah, itulah didikan kesabaran. Mitra GSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ketenangan jiwa, marilah dalam bulan suci Ramadan ini kita raih dengan selalu membaca Al-Quran. Kita upayakan, kita paksakan diri kita. Dan apabila kita selalu membaca Al-Quran dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah ketenangan jiwa ada pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya Mia, ternyata bulan suci Ramadan ini memberi banyak hikmah, apalagi bagi kita yang selalu menjalankan rutinitas dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih Umi atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik mitra GIC, tentunya kita dapat menarik benang merah dari pembahasan kita kali ini, yakni paksakan diri kita untuk selalu membaca dan mempelajari Al-Quran sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita dan tentunya menjadi penyejuk juga obat bagi jiwa kita. Demikian 30 menit berlalu. Terima kasih untuk mitra GIC yang selalu bergabung dan selalu setia di program Mutiara Al-A'la. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu. Dan jangan lupa di like, komen, dan share program ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Saya Evi Fitriani pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.